Antusiasme masyarakat Makassar yang menghadiri Jalan Gembira bersama Anies dan Gus Imin. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar akan hadir tengah-tengah kita. Kita akan, ini gimana jalannya nanti ya? Hah? Ini gimana jalannya nanti? Pas start, jalan bareng ini gimana ini? Waduh. Maaf nih Bu, ini mau jalan sehat atau mau tawaf nih? Banyak banget nih. Kayak jemaah haji ya. Pokoknya yang hadir ke sini kita doakan tahun depan berangkat haji. Amin. Umurnya sehat semuanya. Amin. Yang punya utang lunas. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Apa ya? Sangat-sangat sampai sulit mencari kata-kata yang tepat. Saking terpesona dengan begitu banyak masyarakat di Makassar yang datang. Sungguh tidak mengira sebanyak ini. Bahkan disebut tadi sampai 1 juta. Dan ketika sudah bergerak, rasanya seperti nggak pernah selesai ujungnya. Jadi saya salut sekali bahwa semua mau hadir dan ini menggambarkan semangat perubahan yang ada di Makassar yang insya Allah ini mencerminkan Sulawesi Selatan. Yang paling sering dikatakan adalah harga pangan yang mahal. Itu paling banyak dikatakan. Kemudian ketika ketemu dengan teman-teman generasi Z, milenial, mereka cerita tentang lapangan pekerjaan yang sulit dan kebebasan berekspresi. Tadi malam diskusi soal kebebasan berekspresi. Mereka banyak sekali yang bilang, Pak, kami ingin kembali punya rasa tenang kalau kami mengungkapkan pendapat kami, mengungkapkan pandangan kami. Dan saya mendengar itu terenyuh. Bukankah ini Republik Merdeka? Bukankah ini adalah negara demokrasi? Tidak seharusnya kita punya perasaan seperti itu. Jadi itu yang banyak diungkapkan oleh teman-teman di Makassar. Luar biasa, saya menangkap sinyal-sinyal keinginan perubahan itu merata. Nasib, perubahan hidup, perubahan yang lebih baik, harga pokok lebih murah, kebebasan berekspresi. Masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengingatkan, jangan lupa Makassar, jangan lupa Sulawesi Selatan. Ini artinya mereka membutuhkan perubahan yang lebih utuh, semua dari kebutuhan mereka di dalam pendidikan, kebutuhan masa depan. Ini melampaui. Meskipun awalnya banyak yang meragukan akan bisa berkumpul banyak, karena kita ini tidak mengatasnamakan ulang tahun Pemda, tidak mengatasnamakan kumpulan kepala-kepala desa, tetapi ini adalah betul-betul relawan-relawan yang tidak dimobilisasi, mereka datang sendiri. Dan tadi dikatakan oleh Pak Anies di tayangan barusan, satu ekspresi yang luar biasa bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar begitu antusias hadir, ikut terlibat, berpartisipasi dalam Jalan Sehat tadi. Tapi sebetulnya ini salah satu saja dari rangkaian acara di Sulawesi Selatan, karena kemarin serangkaian acara bahkan sampai sore tadi juga masih terus berlangsung, dan seluruh acara itu menurut pantauan teman-teman di lapangan selalu dipenuhi, dibanjiri oleh peserta. Ini wujud bahwa memang yang namanya arus perubahan itu betul-betul tidak bisa dibendung, dan kami mensyukuri karena dari rangkaian turun setelah deklarasi tanggal 2 September itu semuanya dibanjiri, dipenuhi oleh oleh warga, termasuk yang di Bogor pekan lalu, kemudian di Palembang beberapa waktu yang lalu, dan mungkin ke depan juga akan makin banyak peristiwa semacam ini karena tampaknya 3 partai ini betul-betul mencapai satu konvergensi dalam basis dukungan, sehingga dimanapun mereka turun selalu mendapat antusiasme dari warga. Merasa mendapat satu energi tambahan dengan bergabungnya Pak Muhaimin Iskandar dan PKB. Karena apa? Kita tahu PKB ini partai yang sangat kuat di akar rumput, kemudian juga dari segi spektrum keumatan kebangsaan saling melengkapi dengan 2 partai yang sebelumnya ada. Dan karena itu dengan hadirnya Gus Muhaimin menjadi pasangannya Pak Anies, maka satu PR selesai, artinya pasangan sudah definitif. Kemudian dengan bergabungnya PKB juga tadi spektrum basis pemilih menjadi lengkap dari ujung ke ujung, dan itu tercermin dari setiap kali
Sambutan jutaan masyarakat Makassar untuk Anies Cak Imin bisa bikin capres lain khawatir. Lautan massa yang menyambut kedatangan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Makassar, Sulawesi Selatan, pada minggu kemarin, 24/9, dinilai akan membuat dua bakal capres lainnya khawatir. Pasalnya, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo harus mampu melampaui atau paling tidak sama-sama mengumpulkan jutaan massa dalam setiap kegiatan mereka. Antusiasme masyarakat menyambut kunjungan Anies Muhaimin bisa membuat khawatir rivalnya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah, kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu, Senin, 25/9. Terlebih lagi, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sambutan hangat masyarakat terhadap pasangan Amin terjadi bukan pada masa kampanye Pilpres 2024. Meskipun dalam catatan IPO tidak menunjukkan soal antusiasme ini, setidaknya di dua periode survei terakhir sejak bulan Juli, elektabilitas Anies berada di posisi kedua, hanya tertinggal dari Prabowo, jelas Det. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Dia yakin bahwa situasi penyambutan pasangan Amin akan menambah kekuatan dukungan dari partai pengusung seperti PKB, Nasdem, dan PK. Maka antusiasme itu menjadi gambaran cukup realistis. Demikian Deddy, jutaan masyarakat memadati kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Jalan Jenderal Sudirman Kota, Makassar. Kedua pasangan maupun masing-masing pribadi Pak Muhaimin dan Pak Anies itu turun ke lapangan. Jadi ini semua menjadi satu sumber optimisme baru bahwa dari waktu ke waktu dan ke depan kelihatannya masyarakat makin memperoleh jawaban atau memperoleh harapan bahwa perubahan akan datang, sesuatu yang baru akan datang, dan insya Allah hari-hari ke depan menuju kepada pendaftaran kita bersiap dengan baik. Begitupun nanti hari-hari kampanye di mana tertuju kepada bulan Februari 2024 di mana warga akan mengekspresikan pilihannya kepada kertas suara dan mencoblos pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Tiga partai politik seluruh pimpinan puncaknya hadir. Tentu Pak Surya Paloh sedang dalam perjalanan ke luar negeri tapi diwakili oleh Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum. Kemudian ada Presiden PKS, saya lihat di arena juga, dan juga tentu saja Ketua Umum PKB Pak Muhaimin sendiri. Ini juga memberi simbol bahwa bila partai ini terus-menerus menampilkan kekompakan, maka insya Allah suaranya akan ikut naik, dan itu artinya kita akan memenangi pemilu baik eksekutif maupun legislatif.